Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang graf berarah dan berbobot menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan tentang sejarah dari algoritma Dijkstra itu. Lalu kita akan menjelaskan tentang konsep dari algoritma Dijkstra. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang implementasi dari algoritma Dijkstra. Oke, check it out. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra pada tahun 1956 saat ia menjadi seorang programmer di Mathematical Center di Amsterdam, Belanda. Pada suatu saat, ia mendapat suatu permasalahan, yaitu algoritma komputer saat itu sangat sulit dikuasai oleh bahasa manusia. Hingga akhirnya ketika ia sedang berjalan-jalan di kota Amsterdam, ia sempat melakukan istirahat sejenak di suatu kafe. Uniknya, ia dapat menyelesaikan algoritmanya hanya dalam waktu 20 menit saja. 3 tahun kemudian, pada tahun 1956, ia akhirnya merilis paper tentang algoritma Dijkstra. Nah, itu adalah cerita singkat tentang sejarah algoritma Dijkstra. Yang selanjutnya akan dibahas yaitu tentang konsep dari algoritma Dijkstra itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas konsep algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan jarak terpendek pada suatu graf berbobot dengan jarak antar vertex adalah nilai bobot dari setiap edge pada graf. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam mengimplementasikan algoritma ini ialah: pertama, pengambilan data. Ketika menyelesaikan algoritma Dijkstra, dibutuhkan data untuk melakukan perhitungan nilai atau jarak minimum. Dalam hal ini, data diambil berdasarkan jarak atau biaya yang dapat diperoleh melalui posisi koordinat suatu wilayah. Kedua, membuat skema. Skema merupakan suatu bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum dari apa yang akan diperhitungkan. Skema yang dibuat berupa gambar antar titik yang saling terhubung oleh garis sesuai dengan posisi koordinat yang telah didapat sebelumnya. Ketiga, membuat tabel perhitungan. Langkah berikutnya adalah membuat tabel perhitungan, di mana langkah ini sangat penting karena tabel ini akan menentukan proses perhitungan secara keseluruhan. Keempat, menentukan nilai atau jarak tiap titik. Setelah selesai membuat tabel, maka didapatkan nilai atau jarak semua titik yang terhubung yang telah terlewati dari titik awal hingga ke titik tujuan. Kelima, kesimpulan. Pada langkah terakhir ini, dapat disimpulkan nilai atau jarak terpendek dari titik awal menuju titik tujuan. Baik, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada graf. Carilah nilai dan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul F. Ini simpul A, kemudian ini simpul F. Nah, manakah jalan yang harus dilewati agar bobot yang agar nilai yang terlewatinya paling kecil. Nah, caranya yaitu dengan kita lihat ketetanggaannya. Kita mulai dari A. A bertetangga dengan B dan C. Maka kita cek manakah bobot yang lebih kecil. A ke B bobotnya 1. A ke C bobotnya 5. Kita masukkan ke sini. Yang B1, yang C5. Nah, kemudian simpul yang tidak dapat dijangkau secara langsung seperti D, E, F diberi nilai tidak hingga atau infinity. Setelah itu kita ambil bobot yang kecil yaitu 1, berarti A ke B. Nah, kemudian dari B kita cek yang bertetanggannya. Ada simpul C, D, dan E. Kita cek masing-masing bobotnya. Dimulai dari simpul A lagi. Berarti A, B, C itu nilainya 3. Dari A, B, E itu nilainya 2. Kemudian A, B, D nilainya 3. Nah, dari ketiganya kita ambil yang paling kecil yaitu A, B, E 2. Kemudian dari E kita lihat lagi simpul yang berhubungan hanya F, berarti masuk ke F yaitu
didapatlah lintasan terpendeknya ABEF ataupun ABDE. Kita masuk ke programnya. Nah, ini ada programnya. Nah, kita run. Kemudian kita lihat. Nah, ini masukkan jumlah vertex yang diinginkan. Berarti di sini ada 6 simpul, berarti kita masukkan 6 vertex. Masukkan bobot 1 ke 2. Nah, di sini kita misalkan simpul A sebagai simpul 1, B simpul sebagai simpul 2, C sebagai simpul 3, D simpul 4, E simpul 5, dan F simpul 6. Berarti bobot dari simpul A ke B yaitu 1. Nah, dari A ke C berarti bobotnya 5. Nah, karena dari A ke D itu tidak dapat dicapai langsung, berarti kita berikan nilai infinity, yaitu 999. Begitupun dengan ke E infinity dan ke F infinity. Lanjut ke B. Dari B ke C berarti 2, dari B ke D 2, dari B ke E 1, dari B ke F infinity. Kemudian dari C ke D karena tidak ada sisi terhubungnya, berarti infinity. 3 ke 5 C ke E 2, C ke F infinity. 4 ke 5 itu 3 bobotnya, 4 ke 6 1. Nah, 5 ke 6 EF itu 2. Sudah masuk semua sisinya. Kemudian kita pilih vertex awalnya, berarti A yaitu 1, dan vertex tujuannya F yaitu 6. Nah, didapatkan bobot terkecil yang dilalui yaitu 4, jarak lintasannya yaitu dari simpul 1 ke 2 ke 5 dan ke 6. Berarti dari A ke B ke E dan ke F, berarti benar ya. Bobot terkecilnya yaitu 4, yaitu 1 tambah 1 tambah 2. Ya, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.